Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan modern saat ini, berbagi cerita seolah menjadi kebiasaan yang wajar. Banyak orang yang merasa lega setelah menceritakan masalah, kebahagiaan, bahkan rahasia pribadi kepada orang lain, termasuk keluarga terdekat. Tapi dalam ajaran Islam, tidak semua hal layak untuk dibagikan atau di-share. Islam mengajarkan kebijaksanaan dalam berbicara, menjaga kehormatan diri, serta melindungi keberkahan dalam hidup. Tidak semua yang kita alami perlu diketahui orang lain. Bahkan, ada beberapa hal yang sebaiknya disimpan rapat demi menjaga hati, hubungan, dan keimanan. Berikut adalah 5 hal yang sebaiknya tidak diceritakan kepada siapapun, bahkan kepada keluarga sendiri. Yang pertama, luka dan masalah pribadi yang belum sembuh. Tidak semua orang adalah pendengar yang baik. Tidak semua orang mampu memahami atau menjaga perasaan kita. Dalam Islam, ada anjuran untuk berhati-hati dalam membagikan kesedihan. Terkadang, luka yang belum sembuh justru semakin dalam ketika diceritakan kepada orang yang salah. Alih-alih mendapat solusi, kita bisa mendapatkan penilaian, kritik, atau bahkan menjadi bahan pembicaraan. Islam mengajarkan untuk mendekat kepada Allah melalui doa dan sujud, bersabar dan memberi waktu kepada diri sendiri, dan hanya berbagi kepada orang yang benar-benar bijak dan amanah. Karena tidak setiap telinga adalah tempat yang aman untuk hati. Hal yang kedua yang sebaiknya tidak diceritakan kepada siapapun, bahkan kepada keluarga sendiri, yaitu rahasia dan aib orang lain. Dalam Islam, menjaga rahasia adalah amanah. Jika seseorang mempercayakan sesuatu kepada kita, maka itu adalah tanggung jawab yang harus dijaga. Membocorkan aib orang lain, meskipun dengan alasan curhat atau sekedar berbagi, termasuk bentuk pengkhianatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa Allah akan menutupi aib orang yang menutupi aib saudaranya. Artinya, menjaga rahasia orang lain bukan hanya soal etika sosial, tapi juga bagian dari keimanan. Hal yang ketiga, yaitu masalah rumah tangga dan privasi pernikahan. Hubungan suami istri adalah sesuatu yang sakral dalam Islam. Membuka masalah rumah tangga kepada orang lain secara sembarangan dapat merusak kehormatan pasangan dan hubungan itu sendiri. Seringkali ketika masalah rumah tangga diceritakan, orang lain hanya mendengar satu sisi, muncul penilaian buruk terhadap pasangan, dan rasa hormat dalam hubungan menjadi rusak. Islam memperbolehkan mencari bantuan, tapi hanya jika benar-benar diperlukan. Misalnya kepada orang yang bijak, orang yang ahli, atau mediator terpercaya. Selanjutnya, hal yang keempat yang sebaiknya tidak diceritakan kepada siapapun, termasuk keluarga kita sendiri, adalah amal ibadah yang kita lakukan. Salah satu yang paling berbahaya dalam ibadah adalah hilangnya keikhlasan. Ketika amal baik mulai diceritakan kepada orang lain, niat bisa berubah dari karena Allah menjadi agar dilihat manusia.
Amal yang awalnya bernilai tinggi bisa menjadi sia-sia jika tercampur dengan riya. Islam mengajarkan menyembunyikan amal ibadah lebih utama, menjaga niat agar tetap ikhlas dan tidak mencari pujian manusia. Karena yang terpenting bukan siapa yang melihat, tapi apakah Allah menerima. Hal yang sebaiknya tidak diceritakan kepada siapapun, bahkan kepada keluarga atau saudara sendiri. Yang terakhir yaitu kekayaan dan nikmat dunia. Berbagi kebahagiaan memang tidak salah, tapi terlalu sering menunjukkan kekayaan atau pencapaian bisa mengundang rasa iri dan dengki, tekanan sosial, dan hilangnya keberkahan. Dalam Islam, menjaga nikmat juga berarti tidak memamerkannya secara berlebihan. Terkadang, banyak keberkahan hilang bukan karena Allah mengambilnya, tapi karena terlalu banyak orang yang kita libatkan. Oleh karena itu, bersyukur dalam diam lebih utama, berbagi secukupnya tanpa pamer, dan gunakan nikmat untuk kebaikan, bukan untuk validasi sosial. Kesimpulannya, diam bukan lemah, tapi bijaksana. Islam tidak melarang kita berbagi, tapi mengajarkan kita untuk bijak dalam memilih apa yang dibagikan dan kepada siapa. Ada hal-hal yang lebih baik disimpan untuk diri sendiri, lebih aman diserahkan kepada Allah, lebih bernilai jika dijaga dalam diam. Karena sejatinya tidak semua orang perlu tahu segalanya tentang hidup kita. Menjaga rahasia bukan berarti menutup diri, melainkan melindungi hati, kehormatan, dan keberkahan yang Allah titipkan. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, mungkin kita lupa bahwa ketenangan seringkali lahir dari hal-hal yang tidak kita ucapkan. Maka, jagalah lisanmu, jagalah rahasiamu, dan jagalah hubunganmu dengan Allah. Karena tidak semua yang berharga harus terlihat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Insya Allah, dengan izin Allah, penjelasan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada hal yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada hal yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penulisan, karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.